tetap ada di bait Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kembali Engkau berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Sebab kami rindu senantiasa untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Itu sebabnya kami undang hadirat Allah hadir di tempat ini. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Supaya kami beroleh sukacita besar. Supaya kami boleh merasakan senantiasa jamaah dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa surga sebelum kami melakukan jauh itu Tuhan. Kuduskan kami lebih dalam Tuhan dengan kuasa darah-Mu supaya kami layak mempersembahkan pujian kepada Engkau. Terima kasih Bapa surga, hamba-hamba Tuhan yang sore hari ini bertugas. Kami serahkan kepada mereka dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, kuasa dan urapan-urapan Tuhan supaya apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi pribadi yang teristimewa Tuhan, menjadi berkat bagi Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa kegelapan setan-setan yang selalu mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai kami dan kuasa Roh saja Tuhan, biar di antara kami senantiasa sukacita Tuhan, kami boleh rasakan senantiasa. Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan kali ini saya dapat melayani Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dan tidak lupa mengucap syukur berterima kasih kepada keluarga Pastori, Bapak Ibu Gembala yang memberi saya waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan kembali. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah. Kiranya di GPDI Sindang Laut kiranya ibadah kita menjadi berkat setelah pulang ke rumah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita bangkit berdiri semua. Yesus kekasih jiwa. Sampai
kita angkat pujian kita, anak Allah Yesus namanya. Puji-pujian kita menjadi kesaksian untuk Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Tuhan kita sungguh baik walaupun di tengah badai apapun. Amin. Kita tampakkan diri, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dan memberikan sebuah persembahan. Mari kita angkat pujian kita Allah Roh Kudus.
mulia bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami menyebut nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami untuk mengurapi setiap kami orang-orang yang percaya. Bapa, terima kasih kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Kami yakin dan percaya dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, hati Tuhan tersenangi dan kami diberkati lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah puji-pujian kami, inilah penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami, Engkau buka hati kami supaya kami bisa mendengarkan setiap kebenaran firman yang terucap dari hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki, sehingga apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu lebih luar biasa lagi ke depannya, menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan memberikan yang terbaik. Memberkati setiap tangan kami yang memberikan persembahan. Semoga persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap diberkati. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan, sudah silakan duduk. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita ada di antara saudara yang mengembalikan persepuluhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali saya bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Demikian firman Tuhan: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan persembahan kita 3 kali. Nanti yang membawa persembahan saudara Arulian. Arulian Tasai, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sore hari.
karena kesehatan kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Makanya sore hari ini Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami jemaat Tuhan yang hadir pada sore ini, tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan ganti dan balas dengan berlipat kali ganda, sehingga bisnis kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, mata pencaharian kami diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, berkati jemaat GPR Sidang Laut, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terus berikan kami kesehatan, jaga lindungi kami kemanapun kami pergi dan berada, supaya kami tetap sehat, kami tetap diberkati. Dan dengan berkat-berkat itu kami pakai untuk kami kembali datang ke rumah-Mu, untuk kami tetap datang untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami sore hari ini, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersukacita pada saat sore hari ini karena saya kembali boleh berjumpa dengan saudara Siman di tempat ini, khususnya yang beribadah sore, karena mungkin sudah 3 bulan ya kita tidak bertemu, hanya melalui ibadah virtual. Dan tentunya pada saat sekarang ini saya kembali boleh melayani Tuhan, boleh membawakan firman Tuhan untuk jemaat yang hadir pada saat sore hari ini. Saudara yang kasih, sesuai dengan keadaan kita pada saat sekarang ini, ada pemerintah sudah mencanangkan bahwa kita semua memasuki era new normal. Amin. Semua memasuki normal yang baru. Dan kita semua yang hadir pada saat sore hari ini, kita bersyukur kita kembali boleh beribadah walaupun jumlahnya masih dibatasi dan waktunya juga masih dipersingkat, sampai Bapak Gembala putar otak supaya tetap bisa beribadah. Akhirnya diadakan 3 kali. Puji Tuhan, dari jam 7 ada ibadah, jam setengah 10 ibadah, dan saat sore hari ini kita beribadah juga. Itu semua kebaikan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, firman Tuhan pada saat sore hari ini saya beri judul The New Normal, normal baru. Saudara yang kasih, hari-hari ini semua terasa terbalik, saudara. Tadi mungkin saudara-saudara yang hadir tidak perlu bersalaman, ya. Salaman sekarang dilarang, betul ya? Dan bahkan diramal oleh para ahli bakal hilang saudara bersalaman. Mungkin ada berbagai macam cara untuk bersalaman. Kalau orang Chinese kan saudara sendiri tahu ya, cara salamannya seperti ini. Mungkin orang Indonesia akan lain lagi. Tetapi itulah keadaan sekarang. Ke gereja tadinya juga tidak bisa, padahal itu sesuatu yang sangat-sangat dasar, sangat basic, di mana kita mau beribadah, mau bertemu, maksudnya mau berjumpa kita dengan Tuhan, kita beribadah di gereja. Tentunya kita bisa bertemu dengan saudara seiman untuk kita beribadah. Sekolah ditutup, saudara. Dan info terakhir dari anak saya, katanya mulai sekolah tahun 2021, mungkin 2020 masih belum dibuka. Dan yang lebih repotnya lagi, bukan repot ya, sebenarnya lebih enak, kerja ini harus di rumah, work from home. Apalagi seorang marketing, saudaraku, kalau dia memasarkan barang, kalau dia tidak bisa berjumpa, tidak bisa tatap muka, kayaknya susah, saudaraku ya, untuk
untuk berjualan. Saudara bayangkan kalau saudara seorang marketing, saudara menjajakan sebuah barang hanya dengan mungkin video call atau mungkin melalui Zoom call, Zoom meeting atau Google meeting, kayaknya kurang pas, saudara ya. Kemudian semua bisnis hampir terhenti, kecuali di Sindang Laut ya, ramai sekali itu. Yang namanya motor saya tadi masuk aja parkir susah. Sindang Laut sih luar biasa, tidak ada PSBB, tidak ada karantina, semua ramai di Sindang Laut. Nggak tahu nih tokonya Pamping ramai nggak? Puji Tuhan ya ramai ya. Iya luar biasa, oke. Bisnis terhenti, mall kemarin tutup, kemudian hotel tutup, dan saya tahu sendiri, saya punya teman orang Bandung, dia punya bisnis hotel di Bali, tamunya cuma satu, saudara bayangkan, bisnis hotelnya dibuka, tamunya cuma satu. Apakah tutup biaya operasional? Luar biasa, saudara. Pariwisata mengalami pukulan yang luar biasa, dan diprediksi pariwisata ini adalah sektor terakhir yang akan kembali normal. Jadi misalnya sekarang keadaan mulai berangsur baik, misalnya bank mulai berangsur baik, yang tadinya mungkin bank BCA di Cirebon ini yang tadinya ada beberapa bank yang buka, sekarang baru satu ya, baru pusat aja. Mungkin dalam beberapa waktu lagi cabang-cabangnya akan buka. Kemudian mungkin bisnis apa lagi ya, bisnis makanan sih oke lah. Tapi ya tetap juga bisnis makanan, rumah makan juga mereka sepi pengunjung karena orang-orang takut, saudara ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat akan kembali ramai. Dan yang luar biasa lagi, bisnis pernikahan, orang nggak ada yang berani nikah karena orang yang undang juga nggak ada yang belum boleh, saudara ya. Sehingga ada banyak orang-orang yang tadinya sebagai EO, event organizer, sebagai MC, dia sudah nggak bisa bekerja, banting setir, jual makanan. Kemarin istri saya banyak ditawarin, tadinya apa, jual makanan, tadinya seorang EO katanya, event organizer, tadinya seorang MC, jual makanan, karena memang yang bisa dijual sekarang adalah makanan, karena kita harus makan ya, walaupun kita di rumah kita bisa pesan melalui GoFood atau Gojek dan sebagainya. Penjualan mobil juga turun 90%, luar biasa. Astra ini lagi pusing menurut ya, karena penjualannya turun 90%. Orang nggak ada yang mau beli mobil. Di diskon besar pun orang nggak mau beli. Buat apa? Nggak bisa keluar, nggak bisa pergi. Jadi kalau saudara yang punya uang banyak, kalau mau beli mobil sekarang saatnya yang tepat. Silahkan borong. Saudara, pertanyaan dari semua itu, apakah semuanya akan kembali normal? Coba saudara renungkan, yang saudara dulu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, apakah semuanya akan kembali normal? Saudaraku, normal itu adalah sesuatu yang menurut aturan atau pola yang umum. Itu pengertian normal ya. Tetapi apakah yang umum itu selalu benar? Nah ini pertanyaannya. Belum tentu, saudara ya. Apakah yang umum itu selalu benar? Apakah sesuatu yang normal itu selalu benar? Belum tentu benar di hadapan Tuhan. Amin. Sesuatu yang normal menurut saudara, menurut ukuran kita, menurut ukuran manusia, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Contoh yang ekstrim misalnya, ada satu keluarga, dia seorang bapak, seorang pengemis, ibunya juga pengemis. Ketika anaknya bertumbuh dewasa, lihat, oh bapak saya pekerjaannya pengemis. Akhirnya anaknya juga jadi pengemis. Mungkin menurut anaknya itu satu kebenaran bahwa pengemis itu benar, tetapi belum tentu benar. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, normal kita sebelum COVID-19 ini apakah benar di mata Tuhan? Contoh, saudaraku ya. Seorang suami biasa kerja, tidak kenal waktu. Dia berangkat pagi-pagi. Mungkin ini cerita Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu, kalau berangkat sudah jam 7, biasanya sudah terlambat, sudah macet. Mungkin dia berangkatnya subuh jam 5 atau jam 6.
dia masuk ke tempat kerja, ke kantor, kemudian sorenya macet lagi, dia tunggu pulang jam-jam tidak macet, sampai akhirnya sampai rumah tengah malam. Terus berputar sampai dia lupa dengan istri, lupa dengan anak-anak. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan new normal, dia punya banyak waktu buat istri, buat anak-anak. Dia punya banyak waktu karena dia bekerja di rumah. Kemudian seorang istri yang zaman pada waktu masih normal, saudara, pada waktu sebelum ada pandemi, belum ada COVID-19, sibuk istri ini. Ada yang sibuknya jalan-jalan, ada yang sibuknya ke mall, ada yang jadi sosialita. Tetapi dengan pandemi sekarang ini, istri-istri lebih banyak di rumah. Dia lebih banyak mengurus keluarganya, lebih banyak mengurus suami, lebih banyak mengurus anak-anak. Anak-anak muda, biasanya pada waktu zaman sebelum COVID-19 dia bersekolah, saudaraku ya. Sekolah dia pagi, siang jam 2:30 ya, baru pulang. Dia makan, biasanya langsung ke kamar. Udah gak ketemu lagi sama orang tuanya, dia bisa ngobrol dengan orang tuanya. Tapi sekarang dia lebih banyak di rumah, dia lebih banyak punya waktu. Nah, saudaraku, pengertian normal kita itu biasanya pada waktu itu, saudaraku ya, kita ini lebih banyak mengejar posisi, lebih banyak mengejar jabatan, lebih banyak mengejar karir kita, lebih banyak mengejar promosi. Kita kadang-kadang melupakan segalanya untuk mengejar posisi kita. Ke gereja pada waktu zaman normal, ketika firman Tuhan disampaikan, belakangan ramai ya, ngobrol sendiri. Tapi saya yakin di sini enggak ya, amin. Di sini enggak ada yang aku. Saya yakin di sini enggak ada yang seperti itu. Kerjanya selalu ngobrol. Firman Tuhan disampaikan, pembicara menyampaikan firman Tuhan, di belakang main HP. Buka firman Tuhan, bukannya buka Alkitab, melenceng, bukannya Instagram, bukannya Facebook. Itu pada waktu zaman sebelum pandemi. Tetapi ketika sekarang kita semua memasuki new normal, kita sadar, saudaraku ya, bahwa semua itu apa yang dilakukan sebelum itu belum tentu baik di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku kasih, di zaman new normal ini kita merasa lebih baik. Kita lebih punya banyak waktu bersama keluarga. Kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga. Soalnya suami, istri, anak-anak sudah kumpul, gitu ya. Saya juga sangat merasakan ketika anak-anak berada di rumah, kita bisa makan bersama. Mungkin pada waktu itu makannya hanya malam ya, mungkin bisa hanya malam makan bersama. Sekarang pagi bisa makan bersama, siang bisa makan bersama, malam juga bisa makan bersama. Kita juga bisa melakukan saat teduh. Terlebih kita bisa melakukan olahraga bersama. Saudara di sini melakukan olahraga, saudara ya, supaya badan kita fit, virus tidak akan datang ke tempat kita. Amin. Ketika badan kita fit, saya yakin dan percaya COVID-19 tidak akan mampu untuk menembus kekebalan tubuh kita. Saudara yang kasih, saya yakin dan percaya melalui new normal ini kita boleh menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Seseorang bisa terlalu biasa dengan sebuah pola sehingga sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Walaupun itu kebiasaan buruk, dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang bisa terlalu biasa dengan sebuah pola sehingga sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Walaupun itu kebiasaan buruk, itu terjadi pada bangsa Israel. Kita buka firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat saudara simak saja. Ingat, buka firman ya di HP-nya, jangan buka Instagram ya. Keluaran pasal ayat 14 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat saudara simak saja dengan firman Tuhan. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali.
berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat yang ke-6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat yang 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara yang terkasih, perhatikan ayat yang ke-11. Mesir ini berbicara mengenai normalnya buat bangsa Israel. Padahal saudara tahu, di Mesir ini bangsa Israel itu diperbudak. Menurut saudara lebih baik mana? Lebih baik diperbudak di tanah Mesir atau keluar dari tanah Mesir, dia berada di padang gurun? Menurut saudara lebih baik mana? Lebih baik keluar ya. Tapi bangsa Israel, karena dia sudah merasa normalnya itu di Mesir, dia lebih baik, lebih memilih. Dia di sini dikatakan di ayat yang 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun itu, di padang gurun ini. Jadi saudaraku, bangsa Israel ini tidak fokus ke masa depan, dia hanya fokusnya ke masa lalu. Normalnya bangsa Israel ketika dia berada di Mesir, ketika dia diperbudak, ketika dia ditindas, sehingga ketika dia keluar dari Mesir, banyak dari antara mereka yang meninggal, banyak dari antara mereka yang mati di padang gurun. Saudara yang kasih, firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya akan membagikan dua hal. Bagaimana kita harus hadapi the new normal ini? Normal baru yang sekarang kita hadapi, bagaimana harus kita hadapi? Yang pertama, saudara, saya catat di sini, jangan bersungut-sungut, atau dengan kata lain kita berhenti ngomong. Amin. Jangan bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 27. Kita buka, kita maju ke bilangan 14. Bilangan 14 ayat 27 berkata demikian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Saudara yang kasih, bangsa Israel kerjanya hanya bersungut-sungut. Dia kerjanya hanya protes. Dia tidak pernah mengucap syukur.
Coba saudara flashback 3 bulan ini. Selama saudara berada di rumah, saudara selama PSBB, selama saudara di karantina, ada berapa kata haleluya yang saudara katakan dibanding dengan kata, aduh Tuhan, saya nggak bisa ke gereja, aduh Tuhan saya nggak bisa sekolah, aduh Tuhan saya nggak bisa ke mall, aduh Tuhan saya nggak bisa nonton bioskop, aduh Tuhan saya nggak bisa liburan. Tetapi berapa kata haleluya yang saudara katakan? Kayaknya perbandingannya banyak ngeluh ya. Amin. Apa banyak haleluya? Jujur. Hah? Kalau banyak haleluya berarti saudara luar biasa. Artinya saudara selalu bersyukur. Setiap keadaan yang saudara hadapi pada saat sekarang ini, saudara selalu bersyukur. Dan itu yang Tuhan mau, dan itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, saya akan percaya hidup saudara akan luar biasa. Karena tidak ada beban, saudara, ya. Tidak ada ganjaran, tidak ada omelan, tidak ada sungutan. Jadi saudaraku, menurut saya, kenapa bangsa Israel ini bersujud-sujud? Saya catat di sini. Yang pertama, bangsa Israel bersujud karena apa? Karena mereka dibawa keluar dari zona yang nyaman ke zona yang tidak nyaman. Walaupun dalam tanda kutip zona nyaman dia itu diperbudak. Amin. Ketika dia keluar dari Mesir, dia sudah merasa tidak nyaman. Walaupun itu satu hal yang membuat bangsa Israel ini kan menghadapi masa depan yang luar biasa di tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Jadi bangsa Israel ini ketika dia keluar dari zona nyaman dia marah. Bangsa Israel ini sudah merasa nyaman di Mesir, dia sudah merasa nyaman walaupun dalam perbudakan. Kenapa? Ketika dia keluar, saudaraku, ketika dia keluar dari Mesir itu menuju ke tanah Kanaan di padang gurun, saya yakin percaya dia merasa beradaptasi lagi, dan dia harus melakukan segala sesuatunya baru. Jadi yang pertama karena mereka dibawa keluar dari zona nyaman. Kemudian yang kedua, kenapa bangsa Israel bersungguh-sungguh? Karena bangsa Israel ini mengharapkan promosi tanpa tantangan. Ini yang luar biasa. Saudara tahu ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi rintangan, sebetulnya saudara ini akan mau naik level. Amin. Coba saudara bayangkan, kalau saudara hidupnya biasa aja, mungkin nantinya juga akan stagnan ya. Tetapi ketika saudara menerima tantangan ini, tantangan baru, saya yakin dan percaya saudara akan menjadi orang yang lebih tangguh. Amin. Saudara akan menjadi orang yang lebih luar biasa. Saudara bayangkan 40 tahun bangsa Israel berputar-putar pada gurun. Tantangan yang luar biasa. Harusnya sebetulnya bukan 40 tahun saudara. Kalau bangsa Israel itu negara-negara tidak bersungguh-sungguh, mungkin dalam hitungan 1-2 tahun, mungkin dalam beberapa bulan juga. Kalau lihat dari peta dari Mesir menuju Kanaan itu tidak jauh. Tetapi karena bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang susah diatur, bangsa yang suka bersungguh-sungguh, dia akhirnya berputar-putar selama 40 tahun. Mengapa orang benci tantangan? Karena biasanya orang itu mengharapkan mujizat. Karena ketika saudara mendapatkan tantangan, saudara berdoa, Tuhan kirim mujizat Tuhan. Selesai. Karena mujizat itu biasanya hanya membalikan telapak tangan. Ketika Tuhan katakan mujizat terjadi, saudara langsung mendapatkan hasil. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika saudara melalui proses menghadapi tantangan dan saudara mau menghadapi tantangan tersebut dan saudara jadi pemenang, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara tidak mudah jatuh, saudara tidak mudah goyang, saudara tidak mudah lemah, karena saudara sudah biasa menghadapi tantangan tersebut. Hari-hari ini, di era new normal ini, mari kita hadapi tantangan ini dengan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita berharap kepada Tuhan ketika kita menghadapi tantangan ini. Tantangannya bukan hal yang mudah, saudara. Seorang konglomerat berkata, saya baca di berita,
Dia katakan kalau zaman 98 pada waktu itu, zaman tahun 98 itu hanya para konglomerat yang merasakan masalah yang besar. Tetapi sekarang semua kalangan masyarakat kena. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semua terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah pada saat sore hari ini kita belajar. Kita mau ketika tantangan itu datang, kita bersama Tuhan, kita bersama Yesus, kita hadapi tantangan itu. Amin. Tadi yang pertama, bangsa Israel adalah jangan bersungut-sungut. Bagaimana kita menghadapi new normal. Yang kedua adalah prioritaskan Tuhan. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Kita maju lagi ke Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Saya bacakan buat saudara ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Nabi Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat lagi di Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12, itu bagaimana Tuhan memberhentikan mana. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memberhentikan mana? Rupanya, saudara, bangsa Israel ini menggantungkan hidupnya pada mana. Tiap hari dia fokusnya pada mana. Pada waktu dia di padang gurun, dia tidak berfokus kepada Tuhan. Dan itulah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita lupa, kita tidak memprioritaskan Tuhan. Yang memprioritaskan kita adalah uang. Amin. Uang ini mengambil alih porsinya Tuhan secara tidak langsung. Walaupun kita tahu, saudara, uang itu butuh. Saudara dan saya kita butuh uang. Tapi uang bukan menjadi segalanya buat kita. Amin. Pelayanan di tempat ini butuh uang. Gereja di tempat ini butuh uang, butuh dana. Tetapi uang bukan segalanya buat saudara dan saya. Mengapa kita tidak ke gereja? Bapak Gembala tokonya lagi rame. Maaf ya, hari ini minggu ini absen. Bapak Gembala saya absen minggu ini banyak kerjaan. Bapak Gembala saya absen minggu ini karena banyak orderan. Sibuk ngurusin proyek. Sibuk. Karena fokus kita yang utama adalah uang. Uang sudah mengambil tempatnya Tuhan. Dan mulai saat sore hari ini kita mau belajar. Kita prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Amin. Jadi dari dua hal itu coba kita ulang lagi. Bagaimana kita harus menghadapi new normal. Yang pertama apa? Jangan bersungut-sungut. Dan yang kedua, prioritaskan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan hal itu di saat tantangan itu datang, di saat pandemi COVID-19 belum berakhir, saya yakin dan percaya saudara dan saya kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudara dan saya kita semua akan keluar dari hal-hal yang mungkin merasa kita tertekan, merasa berat, kita merasa tidak bisa keluar dari tekanan. Tetapi biarlah pada saat sore hari kita mau belajar, kita tidak boleh bersungut-sungut dan prioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai yang terakhir, ada satu statement yang luar biasa buat kita semua. Saudara dengar baik-baik. Jadikan dia yang pertama kita temui di pagi hari, dan jadikan dia yang terakhir kita temui di malam hari. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Jadikan dia yang pertama kita temui di pagi hari, yaitu ketika kita bangun, kita jangan ngapain dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bilang terima kasih. Kita bilang katakan, Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat hari yang indah. Dan biarlah Engkau campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Dan yang terakhir, jadikan dia
kita temui di malam hari. Sebelum kita tidur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah kita capai selama hari ini, atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah itu yang menjadi kerinduan kita semua. Bangun pagi kita berdoa, dan mau tidur kita juga mengucap syukur. Amin. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini, dan biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Pujian yang tadi pagi. Kita semua bagian berdiri, kita nyanyikan satu pujian ini.
kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di normal yang baru ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Untuk kami tidak bersungut-sungut. Kami harus mengucap syukur atas apa yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk memprioritaskan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami Bapa, meteraikan setiap firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi nyata, boleh kami lakukan dan kami boleh berbuat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, Kau memberkati setiap keluarga ini Tuhan, memberkati setiap macam pencarian kami Tuhan, memberkati istri dan anak-anak kami Tuhan. Kau juga memberkati kesehatan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya karena Engkau Tuhan, kami semua dilalui dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya virus corona ini akan segala berlalu untuk Indonesia. Demikian juga untuk dunia Tuhan, sehingga kembali kami boleh hidup normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kau ampuni dosa kesalahan kami Bapa, suci basuh kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.